Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Setra Ganda Mayit dari tulisannya akun Twitter yang bernama Dioseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya dan ingin membaca koleksi-koleksi lain dari ceritanya Kak Dioseta, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Angin berhembus begitu kencang di tempat ini. Pemandangan di sekitar bukit ini hanyalah permadani hijau dari pemandangan hutan-hutan di sekitarnya. Bukit Batu. Aku melihat kuburan bapak berada di hadapanku saat ini. Coba kamu bayangkan apa yang akan ayahmu lakukan bila ia yang harus dihadapkan dengan kejadian itu. Terdengar suara yang sudah lama tidak kudengar. Mbah Putolireng? Tanyaku mencari asal suara itu. Tidak lama setelahnya terlihat bayangan sosok raksasa yang sangat besar. Sosoknya lebih besar dari Putolireng saat terakhir kali kutemui. Ia benar-benar sebesar bukit ini. Bapak pasti bisa menjalankan tugas ini lebih baik. Bahkan ia bisa menyelamatkan orang-orang walaupun dengan membawa penyakitnya. Ucapku sambil mengagumi betapa hebatnya sosok bapak saat itu. Sehebat-hebatnya Bisma adalah mendidik anak sehebat dirimu. Itulah kehebatan terbesar seorang Bisma Sambara dibanding dengan semua ilmu lain yang ia miliki, ucap Putolireng. Aku senang mendengar ucapan Putolireng. Namun entah mengapa aku malah ingin menitikkan air mata saat mendengarnya. Di sini, di Bukit Batu inilah tempat di mana aku benar-benar mengagumi kehebatan bapak. Bukan karena ilmunya yang tinggi, namun keteguhannya menghadapi segala masalah dan perasaan tulusnya yang bahkan bisa membuat Putolireng yang dulu merupakan musuhnya bisa menjadi sahabatnya. Aku ingat Mbah, walau sudah kalah berkali-kali tanpa pusaka dan bahkan dengan membawa penyakitnya, bapak tetap bisa mengalahkan Ki Jaruk dalam demit itu, ucapku. Putolireng pun duduk bersila sambil menatapku dengan wajah yang sepertinya mulai membatu itu. Menurutmu, apa yang bisa membuat ayahmu sampai berhasil walau dengan segala kekurangannya itu? Tanya Putolireng. Ilmu, strategi, bantuan, itu memang benar. Tapi bukan itu yang menentukan kemenangan bapak, pikirku. Memang tidak masuk di logika Mbah. Kalau tanpa izin dari Yang Maha Kuasa, semua yang dimiliki bapak tidak akan cukup untuk mengalahkan Ki Jaruk, jawabku. Nah, sekarang kamu sudah sadar kan kenapa Bisma yakin akan tetap menang saat itu? Tanya Putolireng. Aku mengkaji ucapanku sendiri. Benar, bila Tuhan sudah berkehendak, kami pasti akan mengakhiri bencana ini. Sekuat apapun musuh kami, pasti selalu ada jalan untuk mengakhirinya. Hitung setiap usaha dan semua hal yang telah kamu lakukan hingga terpilih untuk menghadapi bencana ini. Jawaban permasalahanmu ada di situ, ucap Putolireng yang segera menutup kembali matanya yang terlihat sebesar pohon beringin saat itu. Saat mata itu tertutup, saat itu aku merasa mataku terbuka dan melihat Pak Lek berada di hadapanku. Pak Lek? Tanyaku heran. Pak Wajah melepas kompres di dahiku dan mengecek suhu tubuhku. Panasnya sudah turun Pak Lek, luka-lukanya mulai pulih, terang Pak Wajah. Bagus, sekarang tinggal si Panjul, ucap Pak Lek yang segera meninggalkanku dan menuju ke Cahyo yang sedang terbaring. Kondisi Cahyo sama denganku. Ia dikompres dengan beberapa luka yang masih harus diperban, bahkan setelah Pak Lek dan Pak Wajah yang mencoba memulihkan mereka dengan ilmunya. Cahyo kenapa Pak Lek? Tanyaku panik. Sayangnya saat aku hendak berdiri, Pak Wajah menahanku. Tenang Mas Danan, ini hanya reaksi tubuh kalian.
karena menerima luka sebanyak ini, jelas Pak Wajah. Cahyo terlihat tidak tenang. Nafasnya bertambah cepat dan semakin cepat sampai tiba-tiba ia terduduk dan terbangun dengan wajah yang panik. Kliwon! Cahyo berteriak memanggil nama kecil temannya itu dengan panik. Tenang dulu, tarik nafas dulu, ucap Pak Le. Kliwon menuju ke sini Pak Le, beri dia petunjuk ke arah tempat ini, pinta Cahyo. Mendengar ucapan itu, aku teringat mimpiku barusan. Sepertinya aku dan Cahyo diberi petunjuk lewat mimpi oleh mereka. Tenang Mas, itu hanya mimpi, tenangkan diri dulu, ucap Pak Wajah. Enggak Pak, itu bukan mimpi. Pertarungan ini bukan hanya pertarungan kita lagi. Ini sudah menjadi pertarungan mereka yang ingin menjaga zaman ini, ucap. Pak Le dan Pak Wajah menatapku dengan heran. Namun dari mimpi itu, aku melihat kemantapan di mata Cahyo, sama sepertiku saat ini. Langgar Watu Bumi, itu tempat kita bertemu dengan Giridaru Kandanan, ucap Cahyo yang bersiap mengenakan sarungnya. Aku mengangguk sambil mengambil tas lempangku dan mengenakan sepatuku. Kalian mau kemana? Tanya Mas Jagat. Tidak ada lagi tempat yang membuat kami tenang saat ini selain medan pertempuran, ucapku sambil menatap ke arah langit yang berada di daerah Langgar Watu Bumi. Sekumpulan awan hitam berkumpul di sana, di tempat sekumpulan candi-candi kecil yang berdiri di tengah hutan. Mas, itu naga, tanya Dirga panik melihat sosok ular besar berkaki turun dari arah awan hitam itu. Bentuk naga itu persis seperti yang tergambarkan di relief-relief candi dan cerita-cerita Jawa zaman dulu. Ada mahkota di kepalanya yang menggambarkan naga itu memiliki tingkatan yang tidak sembarangan. Sepertinya makhluk-makhluk itu berhasil memulihkan azimat wayang Durga itu. Kini tidak ada lagi pertanyaan dari semua orang yang berada di padepokan. Memang belum semuanya pulih, tapi kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi sampai azimat itu memanggil sosok yang tidak masuk akal. Kami menaiki mobil Mas Jagat dan motor untuk mencapai hutan di dekat Langgar Watu Bumi. Ada sebuah jalur besar di mana yang seperti dibuat dengan ilmu tebasan yang tidak sembarangan. Jalur ini baru kanan? Tanya Cahyo. Iya, apa mungkin ini buatan Ki Joyo Talun? Balasku. Mungkin saja, tapi dengan ini kita bisa sampai lebih cepat ke Langgar Watu Bumi, balas Cahyo. Pak Le dan yang lain tidak banyak berkata apa-apa dan mengikuti kami. Sepanjang kami berlari, kami mendengar lagi suara gemuruh petir berwarna merah. Ada 2 kilatan petir yang muncul bersamaan. Bersamaan dengan itu, terdengar suara raungan sepasang makhluk buas dari arah sana. Suara ini, tanya Dirga. Songgokolo dan Gondokolo, gumam Mas Jagat. Ia tidak mungkin melupakan suara itu. Suara makhluk yang ia kembalikan ke alam baka setelah menghancurkan kedua ketalisnya, keris Benggolo Ireng dan keris Benggolo Abang. Dengan rasa cemas kami mempercepat langkah kami. Sekali lagi terdengar suara gemuruh mendekat seolah memanggil satu sosok. Namun kali ini gemuruh itu berhenti. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi hal itu. Benar saja, tepat saat kami mendekat, terdengar suara pertarungan dan kobaran api dari tempat itu. Kami menyibakkan semak hutan yang menutupi jarak pandang kami sampai akhirnya kami tiba yang dulu pernah kami datangi. Tidak, ini tidak lagi sama. Candi-candi sisa reruntuhan yang dulu kami lihat kini hancur lebur tidak berbentuk. Aliran sungai yang dulu kami lihat begitu jernih kini berubah menjadi merah berkat darah dari sekumpulan jasad manusia tanpa kulit yang berada di pangkal sungai itu. Setan-setan brengsek, ucap Cahyo. Aku berusaha menahan emosinya dan memperhatikan kondisi sekitar terlebih dahulu. Tidak hanya jasad manusia, sisa-sisa tubuh demit alas dan organ tubuh raksasa juga berlimpangan di tempat ini. Tidak sulit bagi kami untuk mengetahui apa penyebabnya. Gelombang tebasan benda yang menyerupai pisau raksasa membantai demit-demit yang muncul dari kibasan azimat wayang Durga. Itu adalah kemampuan keris seukuran pedang yang digunakan oleh Ki Joyo Talun dengan menggunakan tubuh Sena. Aku merasa malam mengerikan kemarin baru saja terlewat. Namun saat ini langit kembali telah memerah. Semerah aliran sungai di Langgar Watu Bumi yang telah dipenuhi oleh darah. Pak Le, Pak Wajah dan yang lainnya masing-masing juga membaca doa sebelum memasuki medan pertempuran ini.
Kami sudah berserah kepada Yang Maha Kuasa atas hasil dari pertarungan ini. Yang dapat kami pastikan, kami akan berusaha hingga tetes darah terakhir kami untuk menghentikan bencana ini." Demit-demit itu pun menyadari kedatangan kami. Berbagai sosok demit yang pernah kami kalahkan muncul juga di hadapan kami. "Mereka yang membuat kita tersiksa lagi," ucap Songgokolo pada adiknya. "Sebelum memulai tugas kita, membunuh mereka adalah sebuah keharusan," tambah Gondokolo. Kedua iblis yang dulu menghuni keris kembar itu bersiap menerjang. Namun beberapa buah bola api malah lebih dulu menyerang ke arah kami. Aku berjalan kaki dengan tenang sembari membaca mantra yang diturunkan oleh leluhur dengan keris di genggamanku. "Jagat lelembut, boten duwe wujud." Tepat saat bola api itu menyerang, Pak Wajah yang berubah wujudnya menjadi bola api sudah mendahuluiku dan menerjang bola api itu hingga menimbulkan ledakan di langit di atas kami. "Kulo nimbali." Songgokolo dan Gondokolo menerjang dengan cepat hingga langkah kakinya menyisakan api di tanah. Namun sekali lagi, sebelum serangannya mencapaiku dan Cahyo, Dirga dan Mas Jagat sudah berlari mendahului kami. "4 wujud keris Dasa Sukma!" Dirga berteriak memecah kerisnya menjadi 4 wujud. Satu genggaman di tangannya, satunya melayang ke tangan Mas Jagat, dan kedua sisanya melayang menyerang setan kembar itu. "Mereka urusan kami, Danan," ucap Mas Jagat. "Surga loka, surga kayangan." Nyai Wijul, demit nenek kerdil dan kakek yang menggendongnya pun menghampiri kami. Ada mantra yang dibacakan dari mulutnya. Namun sebuah tombak melayang ke arahnya dan kembali ke tangan Panji. "Dia demit yang hampir mencelakai Rizal cucuku di kantorku kan, Danan?" tanya Mbak Wijan. "Biar aku eyangnya dan Panji adiknya yang membalasnya," ketumuli sampun nampani. Segerombolan anggota padepokan Ronggo Mayit bersama pemuda bertopeng hitam itu bersiap menyerang Cahyo. Namun kali ini serangan mereka tertahan dengan sekelompok murid Mbak Wijan. "Jogorawu!" teriak pemuda bertopeng itu sembari mengibaskan wayang yang sebelumnya ia ikat di punggungnya. Seekor sosok kera hitam raksasa muncul mencoba menghadang Cahyo. Namun Bajiwo sudah ada di hadapannya dengan melempar sebuah bola hitam. Serangan Jogorawu tertahan oleh kekuatan besar dari sosok makhluk besar berbulu hitam berwajah kerbau, Ki Mahesa Ombo. "Cahyo, jangan kabur, aku lawanmu!" teriak pemuda bertopeng itu. "Dendammu itu urusanmu, masalah remehmu bukan yang terpenting saat ini," ucap Cahyo sambil terus berjalan bersamaku. Ia mencoba mengejar Cahyo, namun Pak Lek menahan serangannya dan menghempaskan cukup jauh dari arah Cahyo. "Pergi, dia harus ngerasain sendal Pak Lek biar sadar akan tingkahnya," perintah Pak Lek pada kami. Aku ingin tertawa, namun kali ini situasinya benar-benar tidak memungkinkan. Masih ada 3 sosok mengerikan yang ada di hadapan kami. Dewi Ular Purba, Ki Ronggo Gupolo yang sedang mengendalikan Azimat Wayang Durga, dan sosok naga hitam besar bermahkota yang baru saja dipanggil oleh mereka. "Tekan asa, tekan sedanten." Hujan deras turun bersamaan dengan kibasan ekor Dewi Ular Purba yang mengarah kepada kami. Namun serangan itu tertahan hanya dengan lirikan Nyi Sendang Rangu yang tiba-tiba berada di hadapan kami. Hanya hembusan angin yang tersisa dari kibasan ular itu. "Aku tidak pernah mengerti kenapa laki-laki tidak tahan menunggu sebentar saja," ucapnya sambil menatapku dan Cahyo. 2 ekor besar yang berasal dari Dewi Ular Purba dan naga hitam itu bersiap melenyapkan kami. Namun sebelum kami bersiap, Nyi Sendang Rangu tersenyum dan menahan kami berdua. Ekor ular itu terpental hanya dengan sosok seekor kera kecil berubah menjadi wujud rohnya sang panglima kera alas Wanamarta. "Kliwon!" ucap Cahyo tersenyum. Satu lagi ekor naga hitam menerjang kami dari langit. Ekor naga itu semakin besar dan semakin besar, tapi sekali lagi ketika akan mendekati kami, Nyi Sendang Rangu mengibaskan selendangnya dan serangan itu tertahan oleh sosok yang sangat besar. Aku tersenyum. Itu adalah sosok raksasa penguasa Bukit Batu. "Mbah Putolirang!" teriakku. Ia menoleh seolah memberi salam padaku. "Jangan berlebihan, mantramu masih belum selesai," ucap Putolirang mengingatkanku. Benar, masih ada beberapa bait lagi
Saat aku akan meneruskan, tiba-tiba gempa besar melanda sekitar kami. Dari beberapa tempat terlihat angin topan menjalar ke arah kota. Kami bingung dengan apa yang terjadi. Berbagai ilmu, ledakan, kabut hitam, dan api terlihat di sekitar kami. Belum pernah aku melihat pertarungan seperti ini sebelumnya. Lanjutkan pertarungan kalian bila ingin benar-benar menghancurkan tanah ini. Terdengar suara sosok wanita yang berwibawa dari cahaya hijau yang muncul dari arah selatan. Letusanku mampu menghancurkan pulau ini. Apa kalian mau mendahulunya? Kali ini suara sosok cahaya merah terdengar dari arah barat. Hutanku sudah mampu menghilangkan peradaban. Apa itu yang ingin kalian ulangi saat ini? Suara itu terdengar seperti suara hewan buas dari cahaya hitam dari arah timur. Kalau kalian teruskan, energi sebesar ini bisa mempengaruhi alam. Jangan bodoh. Suara perempuan dari utara terdengar seolah memperingati kami. Aku menatap Cahyo. Itu adalah suara-suara sosok besar yang menjaga keseimbangan di tanah Jawa ini. Sepertinya Nyi Sendang Rangu juga menghargai keberadaan mereka. Tidak mungkin mengakhiri ini tanpa bertarung, dan tidak ada tempat yang mampu menahan energi sebesar ini, ucap Nyi Sendang Rangu. Raut wajah Cahyo seolah mendapatkan suatu pemikiran. Ada, jawabnya ragu sambil menatapku. Aku mencoba membaca arti tatapannya. Memang aku memikirkan suatu tempat, tapi itu sangat beresiko. Mungkin itu juga akan dipikirkan oleh Cahyo. Di mana? Tanyanya Sendang Rangu. Kami harus mempertaruhkan hal ini. Setidaknya itu satu-satunya yang dapat kami pikirkan saat ini. Jagat Segoro Demit, jawabku bersamaan dengan Cahyo. Wajahnya Sendang Rangu berubah semakin serius menanggapi ucapan kami. Sepertinya ia menerima pendapat kami, walau sebenarnya itu pun pilihan beresiko. Jagat Segoro Demit memiliki kesadarannya sendiri. Ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Semakin lama berada di sana, kesadaran manusia bisa diambil alih oleh alam itu. Kekuatanku cukup untuk menoreh goresan yang mengarah ke dimensi itu, tapi harus ada kunci yang menghubungkan ke sana, ucapnya Sendang Rangu. Mendengar ucapan itu, Kliwon yang sudah mengambil wujud Wana Sudra melompat ke arah kami dan menjatuhkan sebuah pisau batu pusaka bertuliskan aksara kuno. Ini pusaka Mas Linus, ucap Cahyo sembari menyerahkannya kepada Nyi Sendang Rangu. Dulu, benda itu yang mengeluarkanku dan Kliwon dari jagat Segoro Demit. Harus ada yang menarik semua makhluk di tempat ini, tambah Nyi Sendang Rangu. Terdengar dari arah belakang kami, Gondo Kolo terpental oleh serangan jagat. Dengan secepat mungkin jagat datang menghampiri kami. Ayo kita pindahkan Nyi. Kemampuan pusakaku bisa memindahkan semua makhluk ini selama ada yang menjaga terbukanya gerbang itu, jelas jagat. Sebuah pemandangan yang tidak terduga pun terjadi. Sebuah gerbang menuju alam terkutuk yang dulu sekuat tenaga ingin kami tutup, kini justru kami harapkan sebaliknya. Retakan gerbang dimensi terbuka di atas kami. Bukan retakan yang besar, namun energi yang besar muncul dari sana. Aku melihat ada beberapa sosok makhluk mencoba mendobrak keluar dari gerbang itu. Namun Nyi Sendang Rangu menahan dengan kemampuannya. Mas Jagat hanya berdiri di bawah gerbang itu dengan menggenggam pusaka pisau batu itu. Ia mengenakan sebuah gelang emas yang bentuknya mirip pusaka kerajaan. Seketika gelombang dimensi yang tidak beraturan tenang oleh ilmu Mas Jagat. Aku sadar ada perubahan dari permukaan tanah, seolah ada energi yang berasal dari Mas Jagat menyebar ke tanah ini dalam radius besar. Pengaruh kesadaran alam ini begitu besar. Selesaikan dengan cepat, teriak Mas Jagat sambil menusukkan pisau itu ke tanah tempat ia menebarkan energinya. Pohon-pohon mati, padang tanpa hembusan angin, udara yang dingin dan ketakutan yang terus menghantui. Tidak salah lagi, ini adalah alam jagat Segoro Demit. Suara pertarungan seketika berpindah ke tempat ini. Ki Ronggo Kupolo pun merasa kaget dengan perubahan ini. Ternyata ini rencana busuk kalian, ucap Dalang Demit itu. Ia yang kesal kembali merubah dirinya menggunakan wayang Rahwana dan memukul Ki Jaya Talun hingga terpental ke arah kami. Ki Ronggo Kupolo menancapkan asimat wayang Durga di tanah. Tanpa dikendalikan oleh Dalang Demit itu, asimat itu pun menarik setiap sosok demit di alam ini. Tempat apa ini? Tanya Ki Jaya Talun. Tempat terbaik untuk kita mengamuk, ucap Cahyo.
Kali ini ia mengikatkan sarungnya di punggung dan menepuk dadanya berkali-kali. "Wanasura, keluar!" Cahyo berteriak memerintah sosok kera itu keluar dari tubuhnya. Seketika sosok kera raksasa muncul di hadapan kami. Kliwon menyambut kehadiran wujud saudara kembarnya itu dan mengaum sekeras-kerasnya menyatakan kekuatannya. Cahyo menaiki Wanasura dan membantu Kliwon menghadapi Dewi Ular Purba. Kali ini serangan mereka bersautan hingga ular besar yang sebelumnya sulit dilukai kini mulai merasa gentar. Kini adalah giliranku. Aku memasuki alam pikiranku, mencoba mengingat setiap kata yang pernah diucapkan oleh Eyang Widarpa saat menolongku melawan Brakaraswana. Sambung kirung alam kasebut, rina malam dadi siji, raga lan jiwa iso nyawiji. Saat itu seketika aku merasakan sekitarku menjadi hening dan gelap. Aku menatap ke arah sekitarku dan perlahan terdengar suara tawa dari seorang kakek tua dari sekeliling tempat ini. Aku ingat sekali suara itu, suara tawa yang datang saat nyawaku dalam bahaya. Di hadapanku ada sosok seorang kakek tua yang seharusnya tidak ada di tempat ini. Ia terus tertawa terkekeh melihatku. "Eyang, kenapa Eyang masih ada di sini?" tanyaku. Seketika tawanya terhenti dan menghampiriku dengan tatapan kesal. "Kalau kamu mau mati, nyusahin orang, dasar bocah asu." Aku tersenyum mendengar umpatannya, namun mengapa air mata ini malah ingin menetes. Bersamaan dengan kemunculannya, rambutku memanjang dan memutih. Taring muncul dari mulutku, kuku di tanganku memanjang dan menjadikannya sebagai cakar. Seketika, kekuatan besar mengalir ke arahku. Alam hitam yang menyelimutiku menghilang bersama sosok Eyang Widarpa yang menyatu bersamaku. "Danan, tidak mungkin, itu Eyang Widarpa," tanya Cahyo heran. "Enggak Danan, itu pasti bukan Eyang," tambah Pak Le. Aku menatap seluruh tubuhku. Ini persis saat aku melawan Brakaraswana dulu. Tapi, "Tidak usah bingung," ucapnya Sendang Rangu. "Itu adalah peninggalan Widarpa saat ia masih hidup. Kisah hidupnya membuat sosok jin di sekitarnya kagum. Banyak dari mereka ingin mengamalkan ilmunya hingga mengambil sosok Widarpa. Dan yang kamu temui barusan adalah salah satunya," jelasnya Sendang Rangu. Kini aku mengerti. Sosok tadi adalah jin yang mengingat semua ingatan dan ilmu Eyang Widarpa. Ya, tidak mungkin Eyang kembali. Aku pun tidak rela itu terjadi bila Eyang sudah nyaman di sana. Dan untuk makhluk apapun yang mengambil wujud dan ilmu Eyang ini. "Eyang Jin, bantu aku selesaikan ini," ucapku. "Siapa yang kamu panggil Eyang Jin bocah asu?" balasnya dengan suara yang berasal dari mulutku juga. Aku sedikit tersenyum, bahkan cara bicaranya pun benar-benar sama. Kironggo Gupolo menghantamkan pukulannya ke arahku. Namun kali ini aku dengan mudah menghindarinya dan menusukkan kerisku ke punggungnya. Ia terluka, namun aku tahu luka itu tidak akan segera menutup, sehingga aku mengayunkan cakaran untuk melukainya lebih lagi. Kironggo Gupolo tidak ingin diam. Ia merasa perlawanan kami membahayakan dirinya. Ia menendangku sekuat tenaga. Namun kali ini aku bisa menahannya walau sedikit terseret. "Nyi Sendang Rangu, kenapa malah santai-santai di pundak Butolirang?" ucap Cahyo mencoba menyenggol Nyi Sendang Rangu. "Bocah berisik, kalau aku ikut bertarung, kesadaran kalian akan segera diambil oleh alam ini. Lagi pula, aku sudah tidak lama bertemu dengan raksasa Bukit Batu yang tampan ini," ucapnya sambil tersenyum ke arah Butolirang. Butolirang membalas senyumannya sekaligus menahan serangan api dari mulut siluman naga itu. "Bisa-bisanya kamu menggodaku di saat seperti ini," ucap Butolirang yang dibalas senyum sipu Nyi Sendang Rangu. "Batara Naga Udiorekso, tidak mungkin kau dikalahkan oleh raksasa tua itu kan?" ledek Kironggo Gupolo sambil terus melawanku. Merasa terpancing dengan ucapan Kironggo Gupolo, sosok yang dipanggil dengan sebutan Batara Nogo itu membakar tubuhnya dengan api hitam dan menerjang Butolirang hingga tubuhnya terjatuh. "Jaga bicaramu dalam brengsek," ucap sosok naga itu menggema di pertarungan. "Waktu kita tidak banyak. Biar ku bantu untuk menghabisi mereka semua," balas dalang demit itu yang meninggalkan pertarungan dan menaiki tubuh Batara Nogo. Kironggo mencabut beberapa benda dari ikat pinggangnya. Sebuah batu akik besar ia tempelkan di punggung Batara Nogo.
Pusaka Padang Kurusetra, ucap Batara Naga menyadari kekuatan dari batu itu. Seluruh makhluk di tempat ini dalam kuasamu. Selesaikan semua dan kita bangkitkan seluruh pasukan kita, ucap Ki Ronggo Kupolo. Cahaya hitam menyelimuti tubuh naga itu dan membuatnya berubah menjadi sosok raksasa bersisik naga dengan pakaian layaknya seorang raja. Ki Ronggo Kupolo tetap berdiri di bahu Batara Naga dan mengarahkannya untuk menyerang Buto-Lireng. Pertempuran dua raksasa besar tidak dapat terelakkan. Bahkan ukuran kami hanya setinggi mata kaki mereka. Berbeda dengan tadi, kali ini Batara Naga dapat dengan mudah menjatuhkan Buto-Lireng. Ia melompat dan menginjakan kakinya ke tubuh Buto-Lireng hingga matanya terbelalak menahan serangan itu. Tidak puas dengan serangannya, dalang demit itu melemparkan sebuah benda lagi dari ikat pinggangnya dan berubah menjadi tombak tajam besar yang digenggam oleh Batara Naga. Ini akibatnya kalau menentang kami, ucap Batara Naga bersiap menghabisi Buto-Lireng. Aku tidak tinggal diam begitu saja. Sebuah mantra telah kubacakan pada keris Raga Sukma yang membuatnya disinari dengan cahaya kilatan putih. Dengan cepat aku menangkis serangan tombak raksasa itu dan membuat lengannya terpental. Bangun Mbah, kita hadapi bersama, ucapku. Buto-Lireng mencoba menahan sakitnya dan berdiri. Jangan lengah, sepertinya makhluk ini yang terkuat di antara mereka, ucap Buto-Lireng. Batara Naga kembali mencoba menyerang Buto-Lireng, tapi kali ini Buto-Lireng bisa menahannya walau dengan susah payah. Aku pun berusaha melompat setinggi-tingginya menaiki tubuh Batara Naga. Dengan sigap aku menghunuskan kerisku lagi ke tubuh Ki Ronggo Kupolo. Namun ia berhasil menahan seranganku dengan kerisnya. Kami bertarung di atas tubuh Batara Naga. Sesekali aku mencoba menusukkan kerisku ke tubuh sisik naga ini, tapi selalu gagal. Sisik ini sangat keras. Bahkan dengan wujudku saat ini pun, aku tidak mampu menembusnya. Kamu tidak pantas menodai tubuh Batara Naga, ucap Ki Ronggo Kupolo yang seketika berada di depan dan belakangku secara bersamaan. Aku mencoba menyerang sosok yang berada di belakangku, namun sosok itu menghilang dan seketika sebuah keris menancap di punggung bahuku. Aku tidak berhenti sampai di situ. Kini, aku menahan tangan yang menyerangku dan menusukkan keris Raga Sukma tepat pada lehernya. Kurang ajar, ucapnya kesal mencoba berbicara dengan kerisku yang tertancap di tenggorokannya. Aku tidak mencabut keris Raga Sukma dan membiarkannya terus menancap di sana dengan tanganku yang menyerupai cakar. Aku mencabik-cabik tubuh Ki Ronggo Kupolo, daging demi daging hingga tidak ada organ yang tersisa di tubuhnya. Aku tidak yakin itu akan menghabisinya, namun setidaknya itu memberi waktu. Saat Ki Ronggo Kupolo tidak berdaya, aku memisahkan ragaku dan melayangkan sukmaku ke arah mata Batara Naga dan menancapkan wujud gaib keris Raga Sukma. Nyi Sendang Rangu yang sadar dengan strategiku menangkap tubuhku yang terjatuh. Sewu geni, Sukma Langit, Pati geni, Samber Nyawa. Aku mengucapkan sebuah mantra yang terdapat dari ingatan dari wujud ini. Seketika kedua kerisku yang menancap di mata Batara Naga dan leher Ki Ronggo Kupolo meledak dengan api yang sangat besar, membakar rongga mata hingga tulang-tulang Ki Ronggo Kupolo. Ah, bocah brengsek, teriak Batara Naga yang setengah matanya terbakar oleh api. Tidak buruk bocah, utab Buto-Lireng sambil menghantamkan pukulan pada Batara Naga hingga kehilangan keseimbangan. Hebat, tinjumu yang terkuat Mbah Buto-Lireng, teriakku yang mendadak teringat saat Buto-Lireng menolongku dari Wayang Buto yang menyerangku saat kecil. Ini belum seberapa. Apa kamu ingat ini, bocah? Buto-Lireng membacakan sebuah mantra pada kepalan tangannya. Aku ingat gerakan itu, gerakan sama yang kupelajari dari bapak. Eyang, jangan bilang. Bukan kamu saja yang mempelajari ilmu dari Bisma, ucap Buto-Lireng seolah ingin memamerkan serangannya itu. Aku pun tidak mau kalah dan membacakan mantra serupa pada genggaman tanganku. Tepat saat Batara Naga hendak kembali berdiri dan Ki Ronggo Kupolo mulai pulih, kami melancarkan serangan itu. Ajian Lebur Saketi, sebuah pukulan jarak jauh dalam wujud terkuat yang pernah ada, kini dilontarkan oleh Buto-Lireng ke tubuh Batara Naga dan membuatnya terpental. Serangan ini bersamaan dengan mendaratnya seranganku di tubuh Ki Ronggo Kupolo.
Darah hitam bermunceratan bagai hujan dari mulut Batara Naga dan Kironggo Kupolo. "Naga tua, sudah cukup. Tolong aku, hentikan mereka," ucap Kironggo Kupolo yang mulai kewalahan. Aku terus menghajarnya berkali-kali. Ini adalah gerakan Eyang Widarpa yang selalu ia gunakan untuk membantai demit alas. Tidak kuberikan sedikit pun kesempatan untuk tubuhnya beregenerasi. Wanasura dan Wanasudra terlihat mengamuk. Ia menjadikan Dewi Ular Purba itu sebagai bulan-bulanan. Ada yang aneh dengan kedua tubuh kera raksasa itu. Seluruh tubuh mereka dipenuhi perhiasan seorang panglima. "Cahyo, itu pusaka mereka?" tanyaku. Cahyo yang menaiki tubuh Wanasura tertawa mendengar pertanyaanku. Bukan kamu saja yang punya jurus rahasia. Di alam ini, mereka bisa menarik pusaka dari zamannya," teriak Cahyo bangga. Aku melihat Cahyo sudah menguasai medan tempur. Wanasudra menahan leher ular itu dengan tubuhnya yang membesar dengan pengaruh pusakanya. Cahyo melompat dari tubuh Wanasura, mengambil sarungnya dan menutup wajah sosok Dewi berselendang hitam yang tubuhnya menyatu dengan kepala ular itu. Ajian penguat raga telah dibacakan di tubuh Wanasura sehingga sebuah serangan besar dilancarkan sekuat tenaga ke tubuh Dewi itu. Sekali lagi pemandangan mengerikan terjadi. Wanasura dengan buasnya memisahkan tubuh ular dan tubuh ularnya hingga darah kembali membanjiri tanah di tempat ini. "Naga tua brengsek, jangan bilang kau kalah hanya dengan serangan remeh itu," protes Kironggo Kupolo. Namun kenyataannya serangan Putolireng memang terus memberondong Batara Naga. Batara Naga berusaha menghindar dan terbang ke arahku. Ia mendekat ke arah Kironggo Kupolo. "Bagus, singkirkan manusia itu, kita habisi mereka," ucap Kironggo Kupolo. Batara Naga pun mengangkat tubuh Kironggo Kupolo, tapi bukan menolongnya. Ia malah memakan tubuh Kironggo Kupolo dan mengunyahnya seperti makanan kecil. "Apa ini? Lepaskan aku, naga brengsek," ucap dalang demit itu. "Sudah. Maafkan aku." Batara Naga tidak peduli. Ia tetap mengunyah tubuh Kironggo Kupolo hingga habis dan menelannya. Sungguh menjijikan. Aku pun segera berlari mundur menjauh dari dirinya. Ada yang aneh. Di tubuh Batara Naga muncul motif aneh yang menghiasi sisiknya. Ada kekuatan besar yang menyelimutinya. "Mundur Danan," teriak Putolireng. Aku pun menurut, namun Batara Naga terlalu cepat. Seketika pukulannya mendekat, mencoba melumatku. Beruntung Putolireng berhasil menabraknya dan membuat pukulan Batara Naga meleset. Sayangnya di tangan satunya sudah terdapat kabut hitam yang membungkus tangannya. Dengan sigap Batara Naga mengarahkan lengannya itu dan menembus perut Putolireng. "Bah!" teriakku panik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.